gue satu pun gak ada yang gak bisa. Dari masak sampai punya anak, gue perempuan. And I'm happy with it. Jangan pernah lo ngerendahin diri, apalagi ngebiarin orang lain ngerendahin diri lo karena itu. Bukan operasi pertama, bukan operasi kedua, bukan operasi ketiga, udah operasi kesekian. So far sih hari ke-14 perkembangannya masih sesuai yang oke, masih kurang lebih textbook lama yang sebelum-sebelumnya gue masih tahu rasanya ini nextnya gini, ini gini. Mulai bisa jalan, mulai bisa mandi sendiri, nyanyi mah jauh ya, orasi jauh, tapi paling nggak mulai bisa. Oke lah, tadi malam udah kemajuan tidur bisa madep kanan dikit, kiri belum, ya oke lah. Jadi sebenarnya sih ini bukan iya balik lagi udah sering ya. Dan dari dulu gue udah berkali-kali operasi ini, mau tumor, mau sis, mau apapun itu. Cuman yang bikin gue salah itu kemarin adalah biasanya gue orang yang periksa rutin. 1,5 tahun tuh masa COVID gue gak mau ke rumah sakit. Karena gue pikir sumber penyakit ya kita semua ngindari rumah sakit. Dan akhirnya gue tidak ngecek. Sampai sekitar suatu malam 2 bulanan lalu, tengah malam tuh subuh gitu gue menjerit karena rasa sakit yang parah banget. Habis itu ada air, habis itu gue perutnya membengkak. Dan ternyata memang ada salah satu benda-benda itu yang pada pecah di dalam. Itu awalnya. Karena selama ini kan kalau periksa rutin kedetek ya, nih ukurannya segini, masih bisa di laser dulu, bisa di laparoskopi. Karena gue sama sekali nggak periksa 1,5 tahun 2 tahun, ya itulah yang kejadian. Akhirnya gue ke rumah sakit, dan ternyata memang gede, udah membesar, perutnya membesar, rahimnya nambah 1 kilo sendiri, isinya bukan 1, 2, 5, 10, belasan, puluhan, benda-benda kecil segala itu namanya yang lo bisa temukan di Google ada semua, endo, sis, miom, tumor, apapun itu semua ada, gak ada pilihan. Era kemarin dibuka luka yang lamanya, karena gue selalu operasi selalu dari tempat yang sama, keluarin lah udah semua itu tetelahnya, isinya, semua sumber penyakitnya, ya uterusnya, ya ovarinya, ya rahimnya, semua keluar. Gue tuh susah mbak ngerasain gejala karena ini udah berjalan di gue tuh puluhan tahun, literally puluhan. Jadi untuk setiap hari gue pendarahan atau migrain atau sakit perut kayak disilet, itu tuh udah makanan harian pada saat gue orasi, pada saat gue tur, pada saat gue lompat-lompat, itu udah harian banget. Jadi itu udah bener kayak gue sarapan, itu udah makanan harian gue gitu. Jadi yang bikin ngasih indikasi itu cuma itu tengah malam tiba-tiba gue nggak cengeng, bisa merasakan itu setiap hari selama puluhan tahun, berarti gue nggak cengeng. Kalau sampai tengah malam itu tiba-tiba gue bangun dan apaan ini kesakitan banget, ya itu indikasinya akhirnya yang bikin gue ke dokter dan diperiksa. Kemarin siang gue di USG ulang sebelum pulang, clean, bersih, serahim-rahimnya nggak ada. Gue baru sekali ngeliat isi perut gue kosong gitu ya, ya bersih, nggak ada isinya sama sekali dah. Tapi konsumsi obat nggak? Sekarang obat lebih kepada pereda sakit sih, penenang, pereda sakit yang gitu-gitu ya, karena memang kan ini kan lukanya selebar ini loh dan dalam banget kan, beda sama sesar melahirkan. Sesar melahirkan nggak akan bisa dalam karena ada bayi kan, ini kan sampai bahkan beberapa saraf dari operasi yang kedua atau ketiga sampai hari ini tuh belum balik, belum balik rasa gitu. Jadi painkiller pasti yang bikin gue istirahat. Imun karena gue sampai kemungkinan sih sebulan ke depan gue nggak akan bisa batuk atau bersin ya. Batuk atau bersin itu selalu menjadi hal paling menyakitkan habis operasi, karena lo kan pakai semua otot lo tuh. Jadi dari kemarin gue tuh cuma bisa berharap jangan sampai gue batuk, jangan sampai gue bersin. Itu cuma obat-obat itu aja sih. Karena balik lagi ini kan bukan penyakit kayak jantung atau diabetes yang gue harus diet apa atau karena makanan gue atau apa, enggak. Ini bener-bener purely ada hal yang fungsinya salah di badan gue sehingga ini terulang mulu. Tapi pola hidup kah, makanan gitu ada apa? Gue vegan,
Gue bahkan di dalam ruangan sini, ruangan gue sendiri ya, nggak ada gula, nggak ada garam. Gue nggak makan processing food, gue nggak minum kimia. Selain gue peminum orang tua. Lainnya tapi itu enggak gitu. Jadi selain ini pun diperiksa darah, jantung, bagus banget semuanya. Gue nggak pernah punya pantangan. Bahkan di hari gue tidak melakukan apapun, itu tetap tumbuh. Itu tumbuh dari, itu pertama tumbuh tuh pada saat pertama kali gue datang bulan kok, itu bahkan gue belum ngapa-ngapain gitu. Emang udah itu satu fungsi di badan gue yang dari dulu ngaco aja gitu. Adek gue hamil tuh down banget gue. Terus teman-teman gue mulai dengan mau kereta bayinya, kan gue kesel gitu kan. Pastilah. But apa yang bikin gue bertahan? Ya gue masih hidup bangunnya. Gimana dong? Gak ada pilihan lain selain lo jalanin kan? Dan mungkin kalau gue gak pernah ngalamin kayak gini, gue juga gak akan pernah ngurus hewan atau punya rumah harapan atau apapun itu kali ya. Mungkin gak berapa peduli juga orang di luar kenapa. Mungkin gue akan jadi kayak kebanyakan teman kita yang self centered aja gitu, cuman ngurus diri gitu. I don't know. Apa yang bikin gue bertahan? Rumah harapan kali ya. Karena setiap hari gue kerja sosial dan lihat, anjir penyakit gue mah gak ada apa-apanya. Gue mau masuk rumah sakit kebayar, gue makan kebeli, obat kebeli, masih bisa ya kan. Tumor masih ya banyak gede tapi di situ, daripada satu kecil di sini. Kita ngurusin kayak gitu tiap hari kan. Jadi mungkin hal-hal itu yang bikin gue era, apa yang gue komplainin? Sakit iya pasti, sakit iyalah, sakit mau fisik mau mental sakit lah gitu. Cuman terus gila sih kalau gue masih mau komplain sih. Orang tua gue lengkap, kita ada apa-apa bisa gampang nyari, mau rumah sakit mau apa segala. Nothing to complain lah gue. Nothing to complain lah gue. Marah pasti ada. Kayak hari kali ini gue shock gitu ya. Ternyata kejadian beneran nih, serahim segala macam keluar. Shock. Tapi terus apa dong? Gue lebih baik daripada yang dikasih tapi nggak bisa ngurus juga. Akhirnya mesti mikir kayak gitu ya Mbak. Abis kalau nggak, gue mau ngapain? Komplain mati enggak gitu. Kan yang terakhir ini, aduh, bila masih operasi lagi sih gue gitu. Yang bikin gue dipulangin tuh akhirnya karena gue udah nggak bisa diinfus, karena kanan kiri gue tuh kolaps semua. Gue tuh udah pindahin infus kanan kiri. Dan ini terakhir gue nangis, gue coba bilang sakit kan, infus tuh kan pakai jarum yang gede, dan gue pakai jarum yang gede kan karena obatnya. Gue tuh nangis sama dokter, tolong jangan infus gue lagi dong. Sampai panggil tim anestesi ulang untuk down lah, apalagi sih gitu, down lah. Terus gue nggak akan bisa nyanyi atau tour 6 bulan ke depan. Mau kayak apa gue? Musik gue kayak gitu lagi gitu. Down banget. Tapi terus mau apa? Masih bagus gue nggak luntang-lantung di jalan lah. Iya kan? Gue punya geng-geng keceriaan kayak tadi pagi Bertrand, Dewi Sandra udah kesini menghibur ini itu. Terbesok siapa? I have everything. Sebenarnya lo punya segalanya dan lo nggak punya apa-apa tuh bisa ada di otak yang sama, tergantung lo ngeliatnya gimana soalnya. Jadi ya udahlah, gue punya cukup dunia yang menceriakan gue. Pertama gue nggak mati, stop bilang gue mati ya. Demen banget doain orang mati, orang kita mah ya. Gitu. Gue bingung. Kedua, periksa. Terutama perempuan, when you're sexually active atau udah bulan atau ada apapun, periksa. Gak usah panik kalau punya kista, miom atau apapun. 80% perempuan punya kok, it's okay. Selama ke monitor. Dan terakhir, jangan pernah merasa lo tuh kecil sebagai perempuan karena hal-hal yang nggak bisa lo punya. Kita kan di stigmakan banget tuh, lo harus bisa masak, lo harus bisa kasih anak, lo harus bisa apalah kayak. Gue satu pun gak ada yang gak bisa. Dari masak sampai punya anak, gue perempuan. And I'm happy with it. Jangan pernah lo ngerendahin diri, apalagi ngebiarin orang lain ngerendahin diri lo karena itu. Jangan pernah lo ngerendahin diri, apalagi ngebiarin orang lain ngerendahin diri lo karena itu.